OTT itu pun tidak tepat. Saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai peniadaan operasi tangkap tangan atau OTT KPK merupakan hal yang tidak berdasar dan menyesatkan. Pernyataan itu diungkap oleh peneliti ICW Diki Anandya pada Rabu 20 November 2024. Hal itu dikatakan Diki untuk menyikapi pernyataan calon pemimpin KPK Johanis Tanak yang ingin meniadakan OTT bila terpilih sebagai ketua KPK. Diki mengatakan, selama ini KPK melakukan OTT selalu didahului dengan proses perencanaan mulai dari proses penyadapan dan pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu ketika terduga beraksi, maka penyidik dapat langsung melakukan penangkapan. Ia juga menyebut, perlu dipahami bahwa proses penyadapan adalah bagian dari proses perencanaan ketika hendak melakukan OTT. Hal tersebut secara eksplisit telah diamanatkan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KPK. Pasal itu menyebut bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Yang artinya, penyadapan sudah barang tentu boleh dilakukan sebagai sebuah perencanaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Diki mengatakan, OTT yang dilakukan KPK adalah bentuk manifestasi dari hasil penyadapan sebagai bukti petunjuk untuk mengungkap tindak pidana dan menangkap pelaku. Dengan kata lain, terminologi OTT yang digunakan KPK sama dengan keadaan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Oleh karena itu menurutnya, jika Johanis Tanak hendak menghapus OTT sebagai sebuah strategi dalam pemberantasan korupsi, maka pernyataan tersebut adalah bentuk untuk melemahkan kinerja KPK. Diki menegaskan bahwa Johanis Tanak perlu memahami bahwa OTT menjadi salah satu instrumen hukum yang sangat ampuh untuk melakukan penindakan di KPK. Melalui OTT, KPK mencatat banyak keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Alasan tersebutlah yang membuat ICW mendesak anggota DPR untuk tidak memilih calon pemimpin KPK berdasarkan selera subjektif. Sebab hal tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Johanis Tanak mengungkapkan bahwa ia ingin meniadakan OTT jika terpilih menjadi ketua KPK di masa depan. Pernyataan itu dikatakan Johanis saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Pernyataan itu juga langsung disambut dengan riuh tepuk tangan oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, menurut hemat saya, OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika.